Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Ausna dengan NIM 2448201041 dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan materi kimia organik. Yang akan kita bahas yaitu ada 5 materi. Yang pertama ada aldehid, keton, karbohidrat, asam karboksilat, lemak atau lipid. Yang pertama yaitu aldehid. Aldehid atau alkenal adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom, hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Sifat aldehid ini yang pertama yaitu termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Yang terakhir yaitu rantai pendek umumnya larut dalam air. Di sini ada rumus umum aldehid. Tata namanya. Yang pertama, kita pilih rantai karbon lurus terpanjang yang mengandung gugus dan gantikan dengan akhiran al. Yang kedua, gugus CHO ditandai dengan posisi 1 dan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan gugus lain seperti OH dan C rantai 2C. Aldehida aromatik biasanya dianggap sebagai turunan benzaldehid sebagai senyawa aldehid aromatik yang paling sederhana. Nah, di sini ada contoh tata namanya. Yang pertama ada formaldehid metanal dan benzaldehid. Lanjut ke klasifikasinya. Yang pertama ada alifatik, siklik, aromatik. Ini contoh klasifikasi asaldehida etanal. Lanjut yaitu kegunaannya. Bahan pengawet contohnya formaldehid, bahan baku industri dan pangan contohnya asetaldehid dan vanilin. Industri farmasi contohnya sinamaldehid. Di sini kita bisa lihat contoh-contohnya. Lanjut sintesis. Yang pertama ada sintesis aldehid dari alkohol. Lalu ada reaksinya, reaksi adisi dengan air, reaksi adisi dengan alkohol, reaksi adisi dengan hidrogen sianida. Nah, yang terakhir kita akan bahas reaksi dan identifikasi. Ada 3, reaksi adisi eliminasi, oksidasi, dan oksidasi. Nah, itulah dari materi aldehid. Lanjut kita akan bahas materi keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon di kedua sisi. Sifatnya yang pertama, termasuk dalam golongan senyawa semipolar, terdapat pembentukan ikatan hidrogen dan ikatan dipol-dipol. Lalu yang terakhir sifatnya yaitu rantai pendek umumnya larut dalam air. Nah, di sini kita bisa lihat yaitu rumus umum dari keton, RCOR. Keton, tata namanya yang pertama yaitu tentukan rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus keton. Nomori dari ujung dengan gugus keton memiliki nomor yang lebih kecil. Nama rantai terpanjang berdasarkan nama alkilnya dengan akhiran on. Susunan nama gugus-gugus yang ada secara alfabetis atau alfabet ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih contoh dari membuat tata nama dari keton. Lalu kita akan bahas klasifikasinya. Ada 3 sama dengan aldehid tadi. Yang pertama ada alfatik, siklik, dan aromatik. Ini bisa kita lihat ya dari contoh-contohnya. Lanjut tentang kegunaannya. Yang pertama, pelarut dan bahan baku industri itu ada contohnya aseton dan metil etil keton. Nah, yang kedua yaitu industri farmasi, contohnya nabumeton dan metadon. Aseton dan metil etil keton ini bisa kita lihat di sini contohnya. Lanjut, nabumeton dan metadon. Nah, lalu kita akan bahas sintesis. Sintesisnya ada 1, sintesis keton dari alkohol. Lanjut reaksinya, reaksi adisi dengan air, reaksi adisi dengan alkohol, reaksi adisi dengan hidrogen sianida, reaksi adisi dengan pereaksi Grignard, dan reaksi adisi dengan hidrogen atau adisi. Lalu kita akan bahas reaksi dan identifikasinya.
Yang pertama, reaksi adisi eliminasi dan oksidasi. Itulah materi dari keton. Lalu kita akan membahas materi karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida dari bahasa Yunani adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon C, hidrogen atau H, dan oksigen O, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air, dan rumus empirisnya CmH2ON dengan bisa saja sama atau berbeda dengan N. Lalu sifatnya yang pertama mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat optis atau aktif, berbentuk siklik. Nah, di sini juga ada rumus umumnya. Lalu tata namanya. Untuk karbohidrat tidak ada tata nama khusus. Klasifikasinya monosakarida, oligosakarida, polisakarida, aldosa, dan ketosa. Untuk kegunaannya, yang pertama industri farmasi, selulosa, deglukosa atau dekstrosa. Ada pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Untuk selulosa, deglukosa atau dekstrosa ini bisa kita lihat di sini ya gambarnya teman-teman. Lanjut, sintesis. Yang pertama ada biosintesis dan sintesis atau tidak ada. Sintesis ini contohnya yaitu pemanis buatan. Lalu kita akan bahas reaksi dan identifikasi. Ada 3 buah. Yang pertama reduksi, kedua senyawa kompleks atau oksidasi, lalu yang ketiga oksidasi. Nah, itulah materi dari karbohidrat. Lanjut kita akan membahas materi asam karboksilat. Asam karboksilat atau asam alkanoat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifatnya yang pertama yaitu ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karboksilat. Yang kedua, asam karboksilat mudah larut dalam air. Yang ketiga, asam karboksilat terionisasi di dalam air, membentuk asam lemah. Yang keempat, asam karboksilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karboksilat. Untuk rumus umumnya bisa kita lihat di sini. Lanjut tata namanya. Yang pertama, dimulai dengan asam ditambah rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karboksilat CO2H tambah akhiran OAT. Yang kedua, jika mengandung rantai cabang, maka atom C dari gugus karboksilat dengan rantai panjang diberi nomor 1. Ketiga, jika terdapat lebih dari satu cabang atau gugus cabang, maka penulisan rantai atau gugus cabang menurut abjad. Lalu, jika senyawa mempunyai 2 gugus karboksilat, penamaan rantai utama diberi akhiran dioat. Lalu, gugus karboksil yang terikat pada cincin aromatik 6 karbon diberi nama sebagai asam benzoat apabila dari gugus karboksilnya. Bila substituen terletak pada karbon 2 dapat diberi nama dengan orto, dilambangkan dengan O. Substituen pada karbon 3 diberi nama meta dengan M, dan para yaitu P bila posisi pada karbon 4. Lalu asam karboksilat klasifikasinya ada 3, yaitu alifatik, siklik, aromatik. Untuk kegunaannya yang pertama yaitu bahan baku industri, industri farmasi, contohnya ibuprofen, aspirin, lalu pangan, asam benzoat. Yang terakhir yaitu pelarut, contohnya asam asetat. Nah, di sini ada contoh-contohnya yang bisa kita lihat. Lanjut tentang sintesis. Sintesis asam karboksilat dari turunan asam karboksilat.
Lalu yang kedua, sintesis asam karboksilat dari alkohol, aldehid, dan alkena. Yang terakhir, sintesis asam karboksilat dari akil halida. Di sini kita akan bahas tentang reaksi substitusi dengan alkohol, reaksi substitusi dengan hidrida logam, reaksi substitusi dengan oksidator kuat. Itulah teman-teman dari materi asam karboksilat. Lanjut kita akan membahas materi lipid. Lipid atau lemak adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Untuk sifat lipid yang pertama, titik didihnya tinggi, ASL atau asam lemak jenuh lebih besar dari asam lemak tidak jenuh. Yang kedua, pada suhu kamar berwujud padat atau cair. Yang ketiga, larut dalam pelarut nonpolar, R panjang sampai R pendek. Yang keempat, mempunyai viskositas tinggi. Kelima, massa jenisnya lebih kecil dari air. Dan terakhir yaitu bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karboksilat yang dikenal dengan asam lemak atau bau tengik. Di sini kita bisa lihat yaitu rumus umum dari lipid. Untuk tata nama, lipid juga tidak ada tata nama khusus. Lalu untuk klasifikasinya ini ada 3. Yang pertama yaitu turunan lipid. Ada asam lemak jenuh dan tidak jenuh, sterol, prenol atau terpon, poliketida. Untuk kedua ada lipid sederhana yaitu trigliserida, lemak, minyak. Yang ketiga lipid kompleks yaitu ada fosfolipid, sphingolipid, sakarolipid. Lalu untuk kegunaan lipid ada 4 buah. Yang pertama, industri farmasi, pangan, pertanian, kesehatan, dan lain-lain. Untuk sintesisnya ini ada 2, biosintesis dan sintesis. Lalu kita akan membahas reaksi dan identifikasi. Yang pertama ada hidrolisis atau eliminasi substitusi. Yang kedua saponifikasi atau eliminasi substitusi. Yang ketiga hidrogen atau adisi. Yang keempat adisi. Yang kelima oksidasi. Oke, terima kasih. Sekian untuk materi yang kita bahas. Yang pertama ada aldehid, keton, karbohidrat, asam karboksilat, dan lipid. Semoga materi yang kita bahas ini bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.